Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bersama saya Dr. Adianti Nurjana kembali di mata kuliah Corporate Social Responsibility. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang topik tentang sistem monitoring dan evaluasi program CSR. Baik, kita akan masuk ya teman-teman tentang pengertian monitoring dan evaluasi ya. Dalam program CSR, monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan agar supaya program CSR ini benar-benar bisa efektif dan efisien ya. Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah bagian dari siklus manajemen berhasil hasil yang secara skematik dan prodik bisa kita lakukan. Baik. Nah, adapun yang dinamakan ataupun definisi dari monitoring ya merupakan proses yang terus-menerus begitu ya, di mana kita akan mengumpulkan, menganalisa data begitu ya, dan juga informasi tentang pelaksanaan program CSR. Dan harapannya adanya monitoring dan evaluasi tentang program CSR ini kita bisa mengetahui ya bagaimana seberapa jauh ya program CSR ini bisa kita lakukan, kemudian ada hambatan-hambatan apa yang dapat ataupun yang kita temui dan nantinya hambatan-hambatan tersebut bisa kita minimalisir ya. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan evaluasi teman-teman ya? Evaluasi merupakan bagaimana memberikan masukan ya terhadap para pengambil kebijakan. Ya, biasanya evaluasi ini juga kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas dari program atau pelaksanaan program CSR itu sendiri ya. Nah, harapannya dengan adanya monitoring dan evaluasi yang secara berkelanjutan, secara prodik ya, ini akan dapat meningkatkan ya efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program CSR ya. Dan di sini untuk memastikan ya bahwa program CSR ini bisa ataupun sudah dilakukan dengan secara efisien dan efektif sehingga nantinya harapannya betul-betul bisa menjadi bermanfaat untuk para beneficiaries gitu ya. Baik. Nah, adapun tujuan dari monitoring evaluasi yang pertama adalah merupakan alat kebijakan ya. Kenapa alat kebijakan? Kebijakan ini berasal dari bagaimana hasil dari monitoring evaluasi ini. Apakah program CSR ini memang dilanjutkan ataupun program ini memang harus dihentikan. Nah, sesuai dari hasil dari monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana ya untuk menentukan kebijakan, menentukan program ya. Dan yang akhirnya nantinya program CSR ini apakah betul-betul bisa dilanjutkan ataupun diselesaikan ya. Dan juga program ini bisa juga diperbaiki ya, ditingkatkan efektivitasnya. Dan yang terakhir adalah tujuan dari Monef ini adalah menilai efektivitas dan efisiensi dari program CSR itu sendiri. Nah, dalam melakukan monitoring dan evaluasi program CSR, kita memiliki prinsip-prinsip ya yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah bagaimana Monef ini bisa ataupun memberikan kontribusi terhadap tata kelola perusahaan dalam program CSR. Baik, yang pertama adalah transparansi. Ya, program CSR ini harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara transparan. Ya, artinya temuan-temuan yang ada hasil dari monitoring evaluasi ini memang betul-betul disampaikan secara gamblang. Ya, tidak perlu ditutup-tutupi karena itu adalah nantinya hasilnya akan menjadi alat kebijakan tadi ya ataupun penentu dari kebijakan yang akan datang. Ya. Kemudian monitoring ini juga dan evaluasi ini harus secara accountability. Artinya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, ya. Dan yang terakhir harus ada partisipasi, ya, baik dari para pemangku kepentingan dan juga para penerima manfaat program. Sehingga tidak hanya sekali saja, artinya dari sisi unsur dari perusahaan saja, tapi beneficiaries ini juga harus bisa menyampaikan ya hal-hal ataupun harapan-harapan ataupun penilaian terkait dengan program CSR itu sendiri ya. Baik, berikutnya monitoring dan evaluasi ini juga harus dilakukan secara efektif. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama harus direncanakan ataupun terencana gitu ya. Artinya waktunya itu sudah direncanakan dari awal begitu ya. Tidak sifatnya tidak kalau kita bicara tidak tanpa program kemudian tiba-tiba dievaluasi, tidak demikian ya. Tapi dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang sudah ditentukan. Kemudian terkelola, artinya di sini program monitoring evaluasi ini benar-benar dikelola ya dengan baik sesuai dengan wewenang dan otoritas ya. Siapa yang akan melakukan evaluasi dan monitoring, dan juga nanti hasilnya juga akan diberikan ya kepada pihak-pihak yang berwenang. Kemudian sistematis ya, artinya monitoring dan evaluasi ini memang dilakukan secara sistematis, secara periodik ya. Kalau kita bicara tentang tadi ya, tahapan-tahapan dari pelaksanaan program CSR, salah satunya adalah tahapan evaluasi. Ini bisa dilakukan dari tahapan evaluasi ini bisa dilakukan pada saat program masih berlangsung dan juga pada saat program selesai, artinya di akhir program. Ya, sehingga betul-betul secara sistematis bisa dilakukan dan nanti hasilnya kita bisa mendapatkan masukan, mendapatkan saran ya, hal-hal yang harus diperbaiki dari pelaksanaan program CSR itu sendiri yang berasal dari stakeholder yang terkait, baik itu dari beneficiaries ya, dari perusahaan maupun dari mungkin dari pemerintah ya, sebagai stakeholder ataupun pihak yang berkepentingan secara tidak langsung. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti Anda bisa membaca, sudah ada penugasan di kelas Anda masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.